Selamat pagi, siang, atau sore Pak Dai dan teman-teman. Jadi pada hari ini saya akan memberi eh, penyampaian secara verbal tentang hasil dari jurnal yang sudah saya buat. Maksudnya studi kasus yang sudah saya buat tentang menggunakan sistem pneumatik yang menggunakan struktur framework DAI-5. Dan sebelumnya saya sudah juga eh, jelaskan apa itu DAI-5 di sini. Mungkin saya akan bacakan dan saya elaborasikan sedikit. Jadi, saya kenalkan juga, sebenarnya nama saya Timothy Jonathan Sirait dengan NPM 22068 20062. Ya, jadi di sini DAI5 itu adalah singkatan dari, ya kalau dalam bahasa Inggris adalah the awareness of I, itu I pertama, dan I kedua intention, I ketiga initial thinking of problem, I keempat itu idealization, dan I kelima itu instruction set. Ya, jika di Indonesia kan ya itu adalah singkatan dari kesadaran dalam diri sendiri dengan ya, ada tujuan, menentukan sumber dan kemungkinan masalah yang muncul dari studi kasus, menentukan ide atau teori dari penyelesaian masalah, dan instruksi atau proses-proses penyelesaian masalah. Nah, DAI5 ini adalah struktur penyelesaian masalah dengan kesadaran dalam berpikir dalam 5 langkah utama. Nah, kesadaran dalam diri sendiri itu adalah langkah untuk terus melibatkan dan mengingat akan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta. Langkah ini menyadarkan diri sendiri, menyelaraskan kegiatan kita setiap harinya dengan mengetahui tujuan utama kita diciptakan Tuhan. Inilah keadaan nafs sebagai dasar semua pemikiran. Jadi di sini kita diminta untuk selalu sadar dalam melakukan kegiatan kita, tidak terpaksa atau merasa kerjaan ini kita lakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan nilai atau semacamnya yang tidak sesuai, dan karena memang kita niat ingin mendapatkan hasil untuk diri kita sendiri, dan yang pastinya untuk lakukan apa yang telah Tuhan tugaskan untuk kita atau Tuhan berikan, yaitu akal budi yang kita manfaatkan sebaik mungkin. Setelah itu adalah kesadaran dalam menentukan tujuan dari suatu masalah. Ini bersumber dari hati yang berperan sebagai perangkat atau alat untuk menjelaskan tujuan dari seluruh struktur kerja. Tujuan memastikan semua proses penyelesaian masalah selaras dengan kehendak Sang Pencipta. Nah, jadi tujuan kita yang pasti harus mulia dan ya, tuluslah. Jangan sampai tujuan kita adalah untuk kepentingan diri sendiri atau merugikan orang lain. Karena hal itu yang pasti tidak sesuai, karena Tuhan Yang Maha Esa ingin kita untuk bermanfaat bagi sesama, tuh. Dan yang ketiga, pemikiran awal mengenai masalah yang bertujuan untuk kita menganalisis dan mengerti masalah ini serta memastikan pengertian dalam sumber masalah. Ya, jadi di sini eh, kita harus bisa menentukan awal-awal titik dari masalah ini, ya, dari segi masalah secara sosial, ekonomi, teknikalnya juga, dan segala jenis permasalahan yang bisa dikaitkan dengan studi kasus ini. Lalu keempat adalah idealisasi atau teori. Adalah langkah asumsi yang kita buat untuk mensimplifikasi masalah yang dapat diandalkan, realistis dan berkesinambungan dengan tujuan dari penyelesaian masalah ini. Jadi idealisasi ini adalah kita mengaitkan teori dengan permasalahan yang sudah kita temui. Jadi eh, teori atau eh, dasar-dasar untuk menyelesaikan masalah ini kita cari dan kita eh, tentukan kaitannya. Yang kelima adalah instruksi, yang tadi terakhir instruction set, yaitu mengandung prosedur, langkah-langkah, dan mode iterasi untuk implementasi solusi dengan kesadaran dari tujuan selama proses penyelesaian. Jadi kita harus mengaitkan sesuai dengan tujuan yang kita sudah pilih di awal, pastinya harus sesuai dengan instruksi yang kita lakukan. Jadi struktur kerja ini menjelaskan tujuan utama dan integrasi baik kesadaran rohani dan juga jasmani, karena dua hal itu pasti berkaitan, di mana itu sangat penting untuk bisa kita kendalikan keduanya atau kita melakukan kesadaran rohani dan juga jasmani. Ini berbeda dari cara penyelesaian yang biasa karena fokus tujuan dan dasar dari kesadaran berpikir itu. Oke, kita lanjut ke studi kasusnya. Jadi judul dari studi kasusnya adalah System to Sort Out Packages at Distribution Center. Jadi yang pertama adalah Distribution of IM. Jadi kesadarannya adalah yang pertama, Tuhan berperan dalam memberikan saya kesadaran akan ide ini untuk membuat studi kasus yang bermanfaat untuk ciptaannya, dan bersyukur akan kemudian diberikan. Jadi yang pasti saya
ingin menyampaikan atau membuat studi kasus yang bermanfaat bagi sesama, itu untuk menolong dan juga bersyukur akan akal budi yang telah Tuhan berikan. Yang kedua adalah saya sadar bahwa saya sebagai subjek dan ciptaan Tuhan ingin menyelesaikan studi kasus untuk keperluan ilmu dan rasa bersyukur saya, bukan nilai saja. Jadi saya ingin memastikan bahwa ini benar bermanfaat buat saya dan bisa saya terapkan mungkin ke depannya jika ada kesempatannya. Yang ketiga adalah etika dan moral dari studi kasus ini adalah untuk menolong sesama ciptaan Tuhan dan menghindari konflik karena kelalaian manusia yang pastinya kita sering mungkin mengirim atau yang menerima paket dan kalau terjadi kesalahan atau bahkan telat keterlambatan yang lumayan, kita pasti akan mengalami kesalahan dan bisa terjadi konflik. Yang keempat adalah saya selalu mengerjakan semua ini dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan agar saya mengerjakan dengan tulus atau tidak terpaksa. Karena yang pasti jika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan atau orang yang kita percaya dan kita muliakan, kita akan melakukannya dengan serius tanpa ada paksaan. Di sini berpengaruh ke spiritual karena saya bersyukur memiliki Tuhan yang memberi saya pemikiran untuk menyelesaikan studi kasus ini karena berdampak positif untuk banyak orang. Dan yang pastinya jika secara jasmani kita secara spiritual senang, yang pastinya biasanya jasmani kita pun bahagia. Lalu saya selalu berdoa sebelum mulai kegiatan setiap pagi agar mengingat maksud dan tujuan saya diciptakan Tuhan. Jadi ini menjadi dasar agar saya selalu mengingat yang pastinya karena manusia atau ya kita manusia pada umumnya adalah lalai dan sering eh, terkadang jatuh dalam dosa sehingga ya kita harus selalu eh, melakukan cara-cara kita sendiri ya. Dalam hal ini saya berdoa setiap pagi. Nah, lanjut ke intention, tujuan saya adalah untuk menggunakan akal budi yang khusus telah Tuhan berikan untuk manusia dan ingin mengurangi beban serta fungsi orang atau manusia dalam menyortir paket yang dapat membuat konflik, seperti yang saya bilang di awal tadi. Tujuan untuk menyortir paket agar terhindar dari keterlambatan mengirim paket, merugikan pelanggan, dan menambah beban dari pengirim paket. Ya, jadi ya, keterlambatan dalam mengirim paket bisa terjadi karena salah menyortir sehingga terjadi perlu pengecekan ulang atau bahkan sudah terlanjur dikirim ke tempat yang salah. Lalu merugikan pelanggan yang pastinya karena mungkin saja barang itu dibutuhkan cepat dan menambah beban pengirim paket. Pastinya pengirim bisa saja dia harus mengambil lagi dan juga dia harus mungkin menombok atau yang membayar paketnya karena dia salah mengirim. Yang kesembilan adalah tujuan saya membuat sistem pneumatik yang efektif dan efisien agar dapat memisahkan paket berdasarkan daerah tujuan, ukuran, dan berat paket. Bagaimana saya membuat sensor aktuator dan sistem kontrol yang tepat. Jadi caranya adalah tiga ini kenapa daerah tujuan, ukuran, dan berat? Karena biasanya di DC yang besar dari mungkin biasanya itu DC-nya untuk provinsi atau kabupaten lalu kan dipisahkan ke kecamatan-kecamatan. Nah, oleh karena itu pasti disesuaikan dengan daerah tujuan karena pastinya kurir akan mengambil sesuai daerah tujuan dia. Lalu menyesuaikan ukuran karena yang pastinya jika ukuran besar tidak bisa digunakan atau diangkut oleh motor dan berat disesuaikan dengan beban yang bisa dibawa masing-masing kendaraan pengirim paket. Lalu hal ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi listrik yang penyortiran masih menggunakan conveyor belt, mengurangi kecemasan sosial dalam kehilangan paket, dan mengurangi biaya distribusi paket. Pastinya karena konsumsi listrik karena ini menggunakan aktuator sehingga tidak perlu listrik yang menyala terus-menerus untuk menyalakan conveyor belt, lalu mengurangi kecemasan sosial dalam kehilangan paket, dapat merugikan eh, pengirim dan juga penerima, serta mengurangi biaya distribusi paket karena seperti yang dibilang konsumsi listrik pun atau kasarnya biaya distribusi untuk pengiriman berkurang dan juga mungkin daya manusia juga berkurang sehingga gaji untuk mengirim paket berkurang dan pengiriman pun bisa lebih murah. Lalu saya ingin membuat sistem yang dapat diandalkan akurat dan presisi agar paket tidak rusak dan sampai tiba di tujuan yang tepat. Jadi yang pastinya saya ingin pengiriman paket ini dapat eh, akurat sampai ke tempat tujuan yang sesuai, tidak menyulitkan eh, kurir dengan salah memberi data berat atau ukuran yang dapat mengganggu pengiriman paket.
Lalu initial thinking about the problem. Jadi permasalahannya adalah yang perlu dipikirkan adalah menentukan aktuator yaitu ukuran nozzle dan kekuatannya untuk mendorong berbagai jenis ukuran paket dan berat paket. Lalu struktur ruangan agar dipastikan eh, paket-paket yang didorong menggunakan aktuator tidak melebihi target serta sensor karena kita menginginkan sensor dapat membaca beban berat dan ukuran paket di posisi yang sama untuk setiap paket agar datanya akurat. Lalu kompresor yang tepat atau dapat beroperasi untuk berat paket hingga 40 kilogram. Jadi untuk sistem ini dibatasi hanya 40 kilogram saja. Lalu perspektif pelanggan pasti akan mengkhawatirkan badan paket rusak atau tidak. Pekerja penyortiran yang berkurang jumlahnya pada DC akan aktivitas sistem ya. Ini hal-hal yang dikhawatirkan karena yang pasti dengan sistem baru pelanggan takut eh, paket akan mengalami kerusakan karena didorong atau tidak dibawa langsung barangnya dengan manusia saat di DC, tapi didorong dengan aktor. Lalu bekerja dengan pilihan paket yang berkurang jumlahnya, pastinya dapat menjadi kekurangan lapangan kerja, serta eh, tanggung jawab eh, kepala distribusi center akan menggunakan sistem baru yang harus efektif, jika tidak pastinya mengalami banyak kerugian. Lalu masalah agar paket tidak rusak, pelanggan tidak takut paket hilang, dan sistem bertahan lama. Karena jika sistem dicoba dan gagal, pastinya dapat mengalami banyak kerugian. Sumber masalah adalah bentuk paket yang berbeda, yang pastinya beragam juga, tidak bentuknya bisa tidak eh, simetris atau tidak normal seperti bentuk geometri umumnya, seperti persegi, segitiga, bulat, atau macamnya. Yaitu fragile atau tidak, karena yang pasti jika fragile, jika mengalami eh, tekanan dari aktuator yang cukup kuat bisa rusak. Posisi aktuator dan sensor, serta seringnya malfungsi manusia. Ya, jadi malfungsi manusia ini karena pada eh, peletakan paket di awal atau pengambilan paket, eh, manusia tetap harus mengawasi karena eh, sebagai terkadang mungkin bisa ada faktor X yang bisa mengganggu sistem. Lalu penyelesaian dengan perhitungan power yang dibutuhkan dan safety factor serta penahan paket karena safety factor dibutuhkan agar memastikan sistem bisa bekerja dengan baik dan sesuai. Lalu sering terjadi paket salah pengiriman hingga paket kehilangan karena kelalaian manusia. Dan hal ini data yang saya alami sendiri dan mungkin beberapa orang atau bahkan pengiriman yang lama tidak sesuai waktu karena mungkin paket nyangkut di DC atau di conveyor belt yang tidak diketahui. Nah, lalu idealization asumsinya adalah berat paket 50 gram hingga 40 kilo. Lalu jarak tiap semprotan akuator pneumatik 5 meter. Jadi akuator harus dapat mendorong paket sejauh 5 meter. Keadaan pada distribution center tidak ada perpindahan barang secara vertikal. Karena jika secara vertikal, pastinya cukup sulit untuk mendorong jika berat benda 40 kilo. Nah, menggunakan aktuator berupa pneumatik untuk mendorong penonjok. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ini yang seperti botol ini adalah tempat udara di sebelum mencapai eh, ini adalah aktuator tempat udara untuk mendorong penonjok. Lalu penonjok ini dia terdiri dari seperti shaft atau batang yang depannya tersambung dengan seperti bantalan sofa. Jadi ketika menghantam paket lembut. Nah, jadi udara tekanan tinggi mendorong penonjok, lalu dia penonjok itu terdapat bantalan yang mendorong paket. Nah, kekuatan tergantung pendeteksian ukuran dan berat sensor. Nah, ini rumusnya F sama dengan P kali A, ini adalah rumus. Jadi F gaya atau tenaga yang dibutuhkan sama dengan tekanan kali luas permukaan dari aktuator atau bantalan. Lalu F sama dengan M kali A adalah gaya yang dibutuhkan untuk mendorong benda. W sama dengan F kali R adalah kerja yang dibutuhkan. Joule. Ini adalah rumus untuk konversi atau persamaan luas permukaan kali gaya. Lalu ide ini sudah selaras untuk menghemat listrik dan memastikan sensor dapat menyortir paket dengan tepat yang dapat mendukung
sustainability dari eh, lingkungan dan juga yang pastinya karena menghemat listrik jadi secara tidak langsung. Sistem ini dapat mendukung bukan green energy, mendukung sustainability dari eh, dunia ini. Lalu ide bisa dihitung dan dapat beradaptasi dengan konteks berbeda karena terdapat sensor untuk mendapatkan data tujuan berat serta ukuran paket. Jadi sistem ini tidak hanya khusus satu jenis paket dengan satu jenis berat dan satu tujuan saja, tapi beragam sehingga dia tepat untuk sistem paket ini. Ide simpel dan elegan dapat dilihat dari hanya menggunakan sedikit sistem saya seperti ini, hanya udara tekanan tinggi dari kompresor, lalu ada aktuatornya yang mendorong pendojok yang ditempelkan bantalan serta sensor untuk mendeteksi dengan cukup penahan agar ketika didorong dia tidak keluar dari jalur eh, paket. Lalu cara tahapan adalah paket masuk ke dalam distribution center. Lalu data tujuan, ukuran, dan berat paket diterima. Jadi paket yang masuk harus diletakkan di tempat yang tepat oleh pengirim. Jadi sehingga ukuran dan berat paket dapat sesuai, yaitu jadi di sini dapat tembok. Nah, lalu paket harus diletakkan di sini. Sehingga misalnya untuk lebarnya, terdapat sensor dari sebelah sini yang harus mengukur. Jika sensor mengukur jarak semakin jauh, tandanya paket semakin kecil karena dia semakin dekat ke dinding. Tapi jika semakin pendek yang dideteksi sensor, berarti dia semakin besar. Sama halnya untuk tingginya dan lebarnya ke sini, ke depan. Lalu untuk beratnya terdapat pelat di sini yang berfungsi sebagai timbangan. Dan kenapa juga harus ditaruh ada fungsi manusia, akan ada scan barcode untuk menentukan data tujuan. Dan untuk power dan jenis aktuator juga pasti berbeda seperti jika sudah diterima data ukuran dan berat. Saya harus memastikan juga pekerja mengerti alur penyortiran seperti yang saya bilang tadi dan struktur jalur paket agar posisi paket ketika pengambilan data dan ukuran berat, akurasi dan presisi karena berada pada posisi yang sama seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Ini untuk asumsi berat 10 kilogram paket, percepatan adalah 1 meter per second kuadrat yang kita inginkan, sehingga eh, gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan paket adalah 10 Newton. Nah, untuk luas bantalnya adalah 2 meter kuadrat, sehingga gaya yang dibutuhkan adalah eh, tekanan yang dibutuhkan dari alat adalah 5 Pascal. Nah, sehingga berarti, oh maaf ini agak salah. Jadi sebenarnya setelah ini harusnya langsung kita masukkan ke kanan dan kita temukan gaya yang dibutuhkan oleh yang harus dikeluarkan oleh aktuator adalah 50 Newton karena menggunakan F1 kali 1 sama F2 kali A2. Nah, 50 Newton ini harusnya dibagi dengan A, jadi sekitar 25 Pascal yang kita butuhkan. Lalu ke- gaya yang tenaga yang kita butuhkan kerjanya adalah 250 Joule. Nah, untuk mengurangi error, kita memastikan gaya yang diberikan atau tenaga yang diberikan adalah 20% lebih banyak, sehingga kita kali 120% yaitu 300 Joule yang kita butuhkan. Untuk valid dan verifikasi dengan visual dan sensor posisi. Jadi, untuk pertama kali awal-awal sistem ini dikerjakan, kita harus ada pegawai yang menjaga dan memastikan eh, sistem bekerja dengan baik dan benar, dan juga sensor posisi jika ingin diperhatikan secara jarak jauh. Lalu proses dilakukan berkali-kali pada beberapa jenis paket dengan variasi tujuan, ukuran, dan berat paket. Mungkin sebelum digunakan sistemnya kita membuat beberapa eh, paket kita sendiri yang kita coba berkali-kali letakkan pada sistem dan memastikan tujuan akhirnya sesuai. Lalu mengurangi konsumsi listrik karena seperti yang saya bilang hanya menggunakan aktuator, tidak conveyor belt yang menyala terus-menerus. Lalu pegawai memastikan titik awal dan akhir paket sesuai. Itu adalah tugas pegawai nantinya dan halnya sesuai karena melibatkan secara berpikir dan sesuai tujuan Tuhan, itu kita ingin membantu sesama untuk mengurangi kelalaian manusia dan konflik. Di sini eh, sistem diagramnya, jadi paket masuk, sensor input, kontrol pneumatik, atur tekanan udara, atur pneumatik, arahkan paket, misalnya berdasarkan daerah atau sensor barcode, barcode kode daerah. Jadi dua ini secara paralel
sehingga pemisahan berdasarkan daerahnya sesuai. Lalu sensor ukuran, ukuran paket, pemisahan berdasarkan ukuran, sensor berat, pemisahan berdasarkan berat, lalu paket siap dikirim. Seharusnya terdapat iterasi berkali-kali jika pada awal pengiriman itu eh, setelah paket siap dikirim kita mengulang kembali ke atas, ke paket masuk, memastikan paket yang kita ulang-ulang tersebut dapat sampai ke paket siap dikirim dengan tempat yang sesuai. Jadi eh, sekian dari studi kasus saya. Terima kasih.